Ini sudah makin menandakan bahwa the clock is ticking, ya kan, jam ini berdetak terus, ya, dan makin dekat itu jadwal, ya, peristiwa-peristiwa dahsyat ini terjadi. Nah, ketika badai fitnah hasil makar para pendukung Dajjal sudah melampaui batas, maka datanglah balasan makar Allah berupa badai fitnah aneka bencana alam sebagai peringatan bagi kaum beriman sekaligus azab bagi kaum kafir dan kaum munafik, ya. Jadi ingat, bagi kita kaum beriman ini peringatan, dan kita sudah tahu memang Allah sudah memperingatkan sejak ribuan tahun yang lalu lewat Al-Quranul Karim. Tapi bagi kaum munafik dan kaum kafir jelas mereka akan merasakan azab itu. Karenanya di dalam hadis Nabi mengatakan, inna rabbakum anzarukum thalathan ad-dukhanu ya'khudul mu'minu kazzaqmah wa ya'khudul kafiru fayantafikhu hatta yakhruja min kulli musma'in minhu. Sesungguhnya Rabb kalian memberi peringatan dengan 3 perkara. Yang pertama ad-dukhan, yang akan membuat orang beriman seperti kena flu. Sementara ad-dukhan itu membuat orang kafir membengkak tubuhnya sampai keluar cairan dari kedua telinganya. Nah, ini yang tadi saya katakan, mengubah rupa mereka, ya. Sedangkan dalam athar dari sahabat, ya, dari Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, ad-dukhan wad-dukhan, ya Rasulullah, apa itu ad-dukhan? Kata Nabi, tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut yang nyata. Jadi Nabi mengutip ayat dari surat ad-dukhan ayat 10 tadi, meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Terus Nabi jelaskan, dukhan itu akan memenuhi semua yang di timur dan di barat, menyelimuti selama 40 hari dan 40 malam. Adapun bagi orang beriman yang terpapar dukhan itu menyebabkan semacam zakmah, pilek atau flu. Jadi bagi orang beriman, ketika dukhan terjadi, dia sebatas mengalami pilek flu. Sedangkan bagi orang kafir, maka dia akan seperti orang mabuk, keluar cairan dari lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya. Nah, athar dari Ali bin Abi Thalib menjelaskan, dukhan belum terjadi. Orang mukmin akan menjadi seperti orang pilek, sedangkan asap dukhan itu menghembus orang kafir sampai binasa. Itu kalau kata Ali bin Abi Thalib. Kalau kata anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, akan keluar dukhan, lalu orang mukmin terkena imbasnya hingga seperti orang pilek. Sedangkan dukhan ini, asap ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang. Ya, jadi azab bagi mereka. Bagi kita sebatas pilek, sebatas flu. Ya, kalau mau pakai bahasa sekarangnya, sebatas corona aja. Ya, karena corona pada hakikatnya pilek kok, flu doang. Bukan berarti kita nantangin, tidak. Ya, tapi memang hakikatnya begitu. Tinggal bagaimana menguatkan imunitas kita. Nah, ada analisa yang mengatakan bahwa asap dukhan ini berarti kan mengandung zat tertentu, ya, yang kok kayak bisa ngebedain orang munafik, orang kafir, dan orang beriman, ya kan? Sehingga orang beriman cuma sebatas flu dan pilek, ya. Nah, ini analisanya ternyata dikaitkan dengan apa yang tadi sudah kita singgung. Kenapa orang beriman cuma sebatas flu dan pilek? Karena orang beriman adalah orang-orang yang lari dari kewajiban dipasangkan chip itu. Tapi mereka-mereka yang dipasangkan chip itu kayak dikejar sama bahan dukhan gitu. Jadi kelihatannya bahan dukhan ini diciptakan sama Allah sedemikian rupa untuk ngeplak, ketemu, nyari gitu orang-orang yang ada chipnya gitu. Dan itu akan menyebabkan badan yang membengkak sampai keluar cairan-cairan dari tubuhnya. Nah, mereka yang beriman, yang kokoh istiqomah, yang bisa menolak diberlakukannya itu pada dirinya, mereka mengalami dampak dari dukhan itu tapi sebatas pilek, sebatas flu saja. Masya Allah ta'ala, ya. Makanya saya ingatkan diri saya dan kita semua di sini, ya, janganlah kita masih menyimpan harapan kepada mereka. Jangan kita mengira mereka punya kebaikan. Nggak ada kebaikannya, Pak. Mereka nggak berniat baik, gitu. Ya, memang sih pakai alasan-alasan yang kayaknya scientific, yang kayaknya ilmiah, kayaknya untuk kepentingan kesehatan, kesejahteraan kita. Padahal, ya, gombal, Pak. Ya, kita harus yakin. Ya, kita harus husnuzon sama Allah dan Rasulnya, sementara kita wajib suuzon kepada orang-orang yang jelas kafir harbi, kafir memerangi Islam dan umat Islam, gitu.